semuanya, balik lagi sama aku Sriwiyantari. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips lagi buat teman-teman semuanya, terutama buat para ibu yang masih menyusui anaknya ya, yang anaknya mau hampir 2 tahun, mau disapih itu, bingung kan ya gimana sih caranya menyapih bayi agar tidak bengkak payudara kita, terus tidak sampai panas dingin kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku punya tipsnya dan aku sudah menjalaninya, dan ini anakku sudah 2 tahun 2 bulan, dia sudah selesai menyusui. Jadi itu payudaraku tidak bengkak sama sekali. Jadi nggak sampai kayak panas dingin itu loh teman-teman. Jadi ikutin terus ya videoku sampai selesai. Nah, pertama ini waktu aku menyapih Navia itu dia pas umur berapa ya, 20 bulan 23 berapa ya, 21 bulan kalau nggak salah. Itu belum aku sapih, jadi aku masih menyusui dia. Jadi 2 tahun kurang itu aku sudah mulai apa sih namanya ya, mensugesti dia gitu. Jadi kayak menghipnotis dia setiap dia mau tidur kayak gitu. Jadi aku bilang sama dia, nanti kalau udah umur 2 tahun, umur 24 bulan sudah nggak nenek lagi ya, jadi udah nggak nyusul lagi gitu. Jadi aku setiap dia mau tidur, pokok setiap saat itu aku sugesti dia kayak gitu, aku hipnotis dia kayak gitu. Jadi lama-lama dia tuh nggak kaget. Nah setelah itu setiap hari aku hipnotis dia kayak gitu. Bilang kalau dia nanti kalau udah Navia gede, udah umur 2 tahun udah nggak nenek lagi, nanti kalau udah tiup lilin pas umur 2 tahun udah nggak nenek lagi ya, udah berhenti neneknya. Jadi kayak gitu, kita sugesti yang positif aja buat sama anak ya. Nah aku gitu, habis itu udah di umur 22 bulan itu aku mulai mengurangi menjadwalkan dia ASI. Jadi uh, uh, aku coba pertama dulu dia kasih ASInya, misalnya kan pagi itu nggak aku kasih dia ASI, kasih sedikit pas baru bangun tidur itu, tapi nantiannya setelah berapa jam itu nggak aku kasih, siangnya baru aku kasih sampai malam itu, terus sampai sudah berhasil itu ya dilakuin kayak gitu, sudah berhasil. Misalkan paginya itu nggak minum ASI, itu kalau udah sampai berhasil itu aku lama juga ya teman-teman, itu hampir mau sebulan. Sudah gitu dari pagi sampai siang nyoba itu enggak ASI juga, kita kasih sore sama malam aja ASI. Itu sampai umur mau 2 tahun, mendekati 2 tahun itu terus aku gituin sampai akhirnya dia aku kasih ASI malamnya aja. Jadi pagi, siang sama sore itu enggak aku kasih ASI, jadi aku kasih cemilan, makan biasa cemilan kayak gitu, tapi ASInya enggak, karena aku sedikit demi sedikit tuh mengurangi ASI. Jadi bukan stop sama sekali nggak ASI ya teman-teman, jadi kasih ASI tapi mengurangi pelan-pelan agar pas umur 2 tahun genap itu dia nggak kaget terus tiba-tiba kita nggak kasih ASI sama sekali, padahal kan sebelumnya itu setiap hari ASI nonstop. Jadi biar nggak kaget dia gitu, dan payudara kita juga nggak kaget dan nggak membengkak. Jadi kayak gitu aku terus kayak gitu aku kasih malamnya aja pas mau tidur. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi tetap sugesti dan hipnotisnya itu tetap ya, itu tetap pelan-pelan kita ajak ngobrol anaknya. Jadi kayak kita tuh nanti bakalan disimpan di otaknya dia, kalau nanti kalau udah umur 2 tahun itu dia nggak nyusul lagi. Jadi kayak gitu. Nah umur 2 tahun jadi pasti susah banget awalnya, dari dia ASI dan tidak dikasih ASI pasti nangis, tapi jadi maaf ya teman-teman, tadi aku nganterin ini si Navia buat kamar mandi karena dia mau pipis, karena dia udah nggak pakai pampers, cuma celana aja, jadi dia kencingnya harus ke kamar mandi. Nah jadi sampai mana tadi ya,
sampai malamnya itu baru aku kasih ASI aja kan yang terakhir itu. Terus awalnya itu susah banget emang, dari pagi kita nggak kasih ASI itu dia pasti nangis, terus siangnya, malamnya juga kayak gitu, sore. Nah paling parah itu malam, karena dia kan bobo harus ASI kan ya, jadi itu aku tuh begadang, pokoknya nginiin dia tuh ribet kayak hampir seminggu itu baru aku bisa nyapi ya teman-teman. Baru seminggu aku baru bisa nyapi dia, itu umur 2 tahun kurang. Seminggu dia udah nggak minta ASI lagi sama aku karena itu tadi itu pelan-pelan aku kurangin ASInya dia. Jadi tetap untuk makanan sama cemilan-cemilan kayak gitu tuh tetap ya, cuma ASInya dikurangin supaya nggak umur 2 tahun ke atas itu. Aku gini, jadi aku sama suamiku itu punya komitmen kalau anakku itu si Nadia ini selesai ASInya itu umur 2 tahun pas, jadi gitu. Nah sedangkan dia selesai ASI umur 2 tahun kurang seminggu, jadi nggak apa-apa ya, beda sedikit. Jadi seperti itu teman-teman, aku nggak mau ngasih dia sampai kelebihan juga enggak juga gitu. Jadi kayak gitu, pelan-pelan kita ngurangin. Itu pertama dari aku nggak ngasih sama sekali, itu dia pasti nangis banget, sama sekali seharian itu nggak aku kasih, itu dia nangis banget sampai malamnya itu, apalagi itu nangis karena dari pagi sampai sore itu masih bisa dirayu-rayu. Pas tidurnya itu dia susah banget tanpa ASI, jadi itu pas begadang ya, jadi aku kasih dia minum air putih, bikinin jus kayak gitu teman-teman. Nah itu ASI payudaraku itu nggak bengkak enggak, cuma kayak ada rasa apa ya, kayak kesemutan gitu, kayak gimana sih biasanya itu dia ASI kan ya, dia mimpi ASI, habis itu sama sekali enggak gitu. Itu aku nggak kasih 1 hari itu berhasil, dan besoknya itu aku agak pusing, tapi ini nggak bengkak ya, nggak pusing cuma nggak bengkak. Dan aku kasih dia supaya payudaranya itu nggak membengkak dan nggak panas dingin juga akunya. Jadi aku nggak dari awal sama sekali tanpa ASI itu, besoknya nggak harus langsung nggak aku kasih sama sekali. Jadi kalau aku udah ngerasa ASIku udah kayak payudara aku kesemutan gitu kan ya, gak pusing tuh aku langsung kasih dia. Jadi gitu, nggak harus langsung deg habis selesai ASI semuanya itu langsung nggak ASI sama sekali. Jadi bertahap gitu loh teman-teman, biar juga kita nggak pusing, kita juga nggak panas dingin kan ya. Jadi aku nggak ngalamin yang kayak panas dingin sampai payudara membengkak kayak batu kayak gitu, aku nggak ngalamin kayak gitu pas menyapi si Nadia ini gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin anaknya udah mau 2 tahun, udah 2 tahun juga, bisa diikutin tips pengalaman dari aku menyapi si Nadia ini. Semoga berhasil dan tepat pada waktunya ya. Jadi ibu tuh harus kita yang sabar gitu, dan juga harus tegaan kalau misalkan udah umur 2 tahun dan mesti harus disapi. Jadi gitu, aku tuh menyapi si Nadia itu karena ada, memang dari komitmen aku sama suami juga, umur 2 tahun harus disapi. Itu dia nggak ngasih lagi, nggak ASI lagi, dan memang ada acara, jadi aku harus pergi-pergi gitu ya, karena kan selama ini nggak pernah aku tinggal dia nih, selama ini aku di rumah full. Dan pas kebetulan umur dia udah 2 tahun mau ada acara, jadi pas banget dia umur 2 tahun udah selesai menyusu, ASI ngantuk anak. Jadi gitu teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, and comment video aku ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Bye bye.